Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah, sore ini tanggal 8 Rabiul Tsani ya, 1446 Hijriah. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga sama-sama mengikuti kajian kita di masjid ini. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah barang tentu kita mengendaki mendapat syafaatnya dan pertolongannya, terutama nanti di padang mahsyar itu ada namanya syafaatul udhma, itu namanya. Di saat orang sudah berlama-lama di sana, merasakan teriknya matahari yang pendek, maka di dunia ini tampak sekali di saat kita mendengarkan adzan. Di saat ada orang adzan kita ikuti, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Selanjutnya kita berdoa, namanya doa badal adzan. Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa bathu maqamah mahmudanil ladzi wa'ata. Kalau kita ada orang adzan mengikutinya dengan tertib dan baik, sehabis itu kita berdoa, maka Nabi kita menyatakan halat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib saya memberikan pertolongan pada orang itu. Maka sebenarnya masih banyak lagi itu tentang cara-cara untuk mengamalkan hal-hal sangat mudah untuk menuju surga, itu banyak sekali. Cuma karena ini materi masih sekitar tabarruk ya, maka kita lanjutkan dulu masalah mencari barokah itu. Barokah itu kebaikan yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah pada seseorang yang dikehendaki, tapi karena sangat kelewat dan orang itu bersifat ghullu, maka banyak sekali tabarruk yang tidak syar'i namanya. Yang lebih keren biasanya disebut adalah tabarruk yang bid'ah. Tabarruk tapi bid'ah, yang tidak ada tuntunan dari Islam. Disinilah saya akan memulai, ada beberapa tabarruk yang memang bukan tuntunan Islam ya. Pertama, tabarruk dengan perkataan dan perbuatan, ini banyak sekali. Perkataan biasanya baca selawat-selawat, baik bahasa Arab maupun yang lainnya, yang notabene dianggap itu ibadah. Cuma maaf, ini ada hubungan dengan nyanyian sebenarnya. Cuma ini karena arahnya kepada tabarruk. Biasanya lagu-lagu himne yang dari Timur Tengah, ya otomatis bahasa Arab, itu kalau ada sanjungan kepada Nabi itu diberi label sholawat, sehingga kayaknya ibadah. Ibu-ibu mohon dipahami betul ini supaya paham. Jadi bahasa-bahasa Arab yang datang ke sekitar kita, apalagi yang ada hal-hal yang menyanjung Rasulullah, itu biasanya diberi label sholawat. Sehingga
dianggap ibadah. Lah itulah namanya tabarruk yang tidak syar'i namanya. Banyak sekali di sekitar kita itu. Nah, di sekitar kita itu biasanya disebut sholawatan itu. Ya, semua yang namanya sholawatan sudah barang tentu itu buatan manusia saja. Walaupun itu intinya menyanjung Nabi. Padahal dalam Islam itu sebaiknya kita menyanjung bukan Nabi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita puja, yang kita sanjung adalah Allah, bukan Nabi kita. Tugas kita terhadap Nabi adalah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat kita. Usaha dalam hidup ini agar mampu mengikuti sunnahnya, itu yang diperintah itu. Jamaah sekalian, kita bisa menengok dalam Al-Quran itu seperti Al-Fatihah sendiri. Di awal kita mendengarkan imam yang membaca, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan segala puji dan sanjung hanya milik Allah, seru sekalian alam. Lalu di dalam surat Al-An'am ada surat Kahfi, surat Saba, surat Fatir itu diawali dengan Alhamdulillah. Bahkan di tengah-tengah Al-Quran, di ayat-ayat yang dalam situ kadang-kadang ya juga Alhamdulillah. Seperti di dalam surat Ibrahim itu ada, setelah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzalin inda baitul haram. Ya, terusnya kan alhamdulillahilladzi dan seterusnya itu. Juga sama. Jamaah sekalian, itulah yang terpenting bagi kita, memuja jangan kepada Nabi. Apa ndak boleh? Ya boleh saja. Tapi memuja dan memuji hendaklah kita fokuskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat mengapa Yahudi dibatalkan oleh Allah? Karena yang disanjung bukanlah Allah, tetapi Uzair, sampai nyanjungnya menjadi anak Tuhan, Uzair ibnullah, subhanallah. Lalu di dalam agama Nasrani juga karena nyanjungnya itu kelewat kepada nabinya, akhirnya Isa dianggap anak Tuhan. Sampai sekarang anak Tuhan, nah kapan jadi Tuhan? Nah itu jelas batalnya agama selain Islam ya dari situ. Karena itu kita berhati-hati dalam masalah gulu, berlebih dalam masalah ibadah. Jamaah sekalian, jadi tabarruk yang dengan perkataan yang ya contoh itu maaf ini banyak sekali. Tetapi ini ngaji internnya, kita tidak bisa memberikan informasi pada orang lain. Tapi pakai ini bagaimana ini? Ya apa ya? Tidak tahu saya. Tidak tanggung jawab aku pokoknya sing ini ya. Tapi saya tidak itu tergantung. Maaf ini seperti contoh ya, kita nyanjung pada Nabi itu terlalu tinggi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri itu. Anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri. Anta syamsun masih lumayan, engkau bagaikan matahari. Anta badrun, kau bagaikan bulan purnama. Nah ini yang ketiga, ini terlalu ini. Anta nurun fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Padahal Allah itu sudah Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur antara langit dan bumi itu. Jadi nur itu artinya pencipta juga. Itulah terlalu tinggi, jadi Nabi Muhammad nur di atas nur itu kan. Nah, ini banyak itu bahasa Jawa kita itu ada.
Coba kalau kita larinya kepada kultur Jawa, maaf, karena kita pun orang Jawa, kultur kita itu kan biasanya begitu. Coba kalau nyebut Allah itu biasanya kita ditambah Gusti, ya. Gusti Allah. Gusti ini seperti dihindari, ya, terlalu rendah. Ya. Gusti Allah. Lihat, Gusti Allah. Nah, biasanya itu terlalu rendah nyebutnya. Raja-raja ya juga dipanggil Gusti. Raja-raja itu. Kulo Gusti ingkang sowan, itu. Berarti raja disebut Gusti juga. Allah diberi simbol Gusti. Terlalu rendah ini, ya, maaf. Kultur Jawa. Nabi ditambah 2. Di samping Gusti juga Kanjeng. Gusti Kanjeng Nabi lahiri wonten Mekah. Jadi ini tidak terasa ini, ya, bahwa kita itu menyanjung Nabi di atas Allah. Nah, ini karena itu kita ambil aslinya saja. Kalau memang Allah diberi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci dan maha tinggi. Sudah, jangan ditambah Gusti, jangan ditambah Kanjeng, biasa. Kalau kita Rasulullah, ya, sebut saja Rasulullah Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah kita tambah. Bukan saya menentang wong kita wong Jawa, ya. Kalau saya orang Jawa tahu itu. Gusti Kanjeng ini kan juga terlalu tinggi kalau dibanding dengan Gusti tadi. Nah, itu namanya berlebihan. Jamaah yang dirahmati Allah. Untuk selanjutnya, ya, Gusti Kanjeng itu Gusti Kanjeng. Kalau Allah Gusti saja, kan isore malian, tidak terasa. Karena itu pinter. Iblis itu kalau menggoda manusia tentang kehidupan beragama, mesti pertama disuruh syirik dulu. Bagaimana manusia bisa syirik? Suruh ibadah saja tetap, tapi suruh syirik bagaimana? Agar di samping bertuhan kepada Allah, menyembah kepada Allah, diminta dengan halus cara menyembah kepada selain. Ayat itu sering kita dengar di dalam kajian-kajian akidah tentu. Terutama di dalam surat Zumar 3 ini. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa membutuhkan kemurnian dalam beragama. Lalu di situ kan ada kami mendekat kepada mereka tidak untuk menyembah, hanya agar aku lebih dekat dan lebih lagi kepada Allah. Itu namanya mengandung wasilah. Nanti kita bicarakan pada season yang lain. Tapi sekarang masih tabarruk, ya. Jamaah sekalian, itu contoh yang paling mudah. Yang kedua, kalau syirik tidak berhasil, disuruh murtad. Bagaimana agar keluar dari Islam? Bisa dilihat dalam, kalau ada yang punya buku Godaan Setan, itu ada oleh Ali Al-Hamidi, itu ada. Di situ ada seorang pemuda yang mau nebang tempat yang jadi pemujaan orang. Setan datang berpura-pura sebagai seorang pemuda, datang di sana. Kamu mau kemana, Bid? Namanya Abid. Mau ngedoi kayu. Lah apa kamu repot-repot ngedoi kayu? Urus dirimu sendiri. Gelut itu. Kalah si setan ini dengan Abid itu. Setelah dijak minggir, pekerjaanmu apa? Lo coba kena ini sudah dari pekerjaan itu. Pekerjaanmu apa? Saya masih belum bekerja. Lah itu apa? Mulai ngurusi ngunih gue, coba halus sekali. Wes gini, kamu ndak usah kerja. Yang penting setiap jamaah subuh pakai sajadah yang tebal. Nanti nggak usah wiritan kamu. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi itu, kamu buka sajadahmu. Nanti ada fulus di sana. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dibuka ada cepek, ada abang-abang. Besoknya lagi dan besoknya lagi.
Setelah 3 hari kosong, marah lagi. Setan sudah siap. Kamu nanti kalah dengan saya. Lah mengapa kalah? Coba nanti kita buktikan. Glodel kalah. Karena apa? Kamu menginginkan uang di balik sajadahmu itu. Jamaah sekalian, itu yang kedua. Yang ketiga, hulu. Hulu itu berlebih-lebih. Padahal kita dilarang oleh Islam. La taglu fi dinikum. Urutannya, iblis dengan segala tipu dayanya melewati setan, baik setan yang sudah tua, setan itu dari jin yang banyak itu. Kalau dari kita ya kita ketahui tiap hari kan banyak itu. Cuma setan sing bangsa jin itu gampang. Kalau ada orang lari, ada orang amin lari begitu. Sing repot itu setan teko bangsane dhewe. Wacakno apa meringis tok ae. Jadi suruh syirik dulu. Kalau tidak berhasil murtad. Kalau tidak berhasil lagi ghulu fil ibadah, berlebih-lebihan. Suruh berlebih-lebihan. Itulah yang terkenal dengan tabarruk tadi. Maaf, bandingkan dengan ini. Bandingkan dulu. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Titik itu saja dulu ya. Saya ulang ya. Tawassalna bi bismillah. Bi-nya berapa? 2 kan? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Nah, kita bandingkan dengan lagu yang sebelah. Bismillah tawakkalna billah, bismillah tawassalna billah. Yang satu itu B-nya 1, yang satu 2. Itu masalah dalam akidah. Nah, tapi karena nyanyian dianggap tidak ada masalah. Bagi kita itu karena dianggap pahala, itu masalah bagi kita. Sebenarnya yang betul itu B-nya 1. Kita kalau berdoa kan langsung seperti sholat kita. Inna sholati wa nusuki, ya langsung kita kepada Allah. Bagi Bapak Ibu yang senang baca wajah itu, wajah setelah takbir ya, Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lillati fatarus samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Itu jelas. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan ya Allah diriku. Yang disebut wajah ini ya diri seluruhnya. Aku hadapkan diri hamba kepada Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, itu termasuk namanya dalam sholat itu iftitah. Dan ini bisa dipakai untuk sholat malam, sholat taraweh yang sekitar kurang 142 hari lagi ya, kita sudah taraweh yang pertama, insya Allah ya. Taraweh yang pertama kurang 142 hari lagi, insya Allah loh ya. Nah, sampai hitung jamaah sekalian. Jadi yang betul itu menurut akidah yang B-nya 1. Bismillah tawassalna billah, bismillah tawakkalna, karena langsung ke sana. Kalau tawassalna bi bismillah ke sini. Ya, jadi itu. Seperti kita kalau ada manten teko untuk Jawa Timuran. Ya Nabi tadi deh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, kan ke sini. Itu Allah enggak sebut. Kalau doa itu kan mestinya Allah kita sebut. Allah kita sebut. Kalau hanya ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, kan hanya menyanjung Nabi. Allah tidak masuk. Nah, inilah perbedaannya. Kita harus hati-hati dalam masalah tabarruk di sini. Kita bukan menyalahkannya pada lagu-lagu itu,
tapi menyelamatkan diri kita, bahwa kalau ibadah itu langsung antara hamba dengan Allah. Ini jadi langsung seperti kita berdoa pakai sholawat itu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Allah kita sebut. Jadi kita kan berdoa pada orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya. Jadi ke sini setelah Allah kita sebut. Bahkan di dalam surat Ibrahim 41 kan di samping mendoakan diri sendiri, orang tua dan orang-orang mukmin, Rabbana firli wali walidayya walil mukminin. Jadi Allah kita sebut langsung, ini namanya berdoa. Jadi kita menyebut Allah, kalau orang lain ke sini. Lah, seperti tadi, ya Nabi itu kan ke sini saja tanpa Allah. Nah, sebagaimana yang pernah kami contohkan di masjid ini pula, bahwa kalau ada orang tua mendoakan begini, Mbah kalau badhe berangkat nang Surabaya, wis tak dongakno selamat, didongakno selamat. Mestinya kalau namanya doa, karena doa itu doa wal ibadah, jangan lupa menyebut Allah. Ya tak dongakno semoga Allah memberikan keselamatan, Allah dikatutno. Di sini titik singgungnya tabaruk itu. Sudah ya? Ya. Ada lagi banyak sekali itu. Maaf, ini biasanya di sekitar kita bahkan untuk ibadah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khaqiman liman aludhu bihi siwaka indakulu lil hadithil amami. Lalu ada lagi selawat apa itu? Tadi selawat burda, namanya al-burda, diberi label selawat, akhirnya menjadi selawat al-burda. Siapa pengarangnya tahu? Al-Busiri dari Irak itu. Itu dibawa ke Spanyol dulu. Dari Spanyol itu umatnya suruh nyanyian semua, sampai nyanyian lagu-lagu yang notabene dianggap berkah tadi itu adalah para remaja, akhirnya kalah dengan orang-orang Nasoro itu, kembali pada agama lain karena mereka tidak mementingkan sholat. Kita tahu sholat adalah ibadah yang terinti, yang lain saja tidak bisa mengalahkan sholat. Bahkan kita menolong saudara kita di saat di sana nanti juga sholat itu. Bisa disimak surat Taubah ayat 11 jelas itu. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atau zakah fa ikhwanukum fiddin. Jelas sekali itu. Jadi saudara kita itu adalah sama sholat itu. Bisa disimak. Monggo. At-Taubah 11. Sampun. At-Taubah 11. Jika mereka bertobat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Sampun, itu saja sudah jelas ya. Jadi jika mereka sudah kembali pada Islam yang baik, mereka sholat, mereka bagi yang kaya mengeluarkan zakat, baru saudaramu seagama. Jadi saudara itu kan macam-macam. Ada saudara sesama manusia, ukhuwah basyariyah namanya, sesama manusia. Ada ukhuwah wataniyah, sapodo bangsane negarane padha, ya sing rukun sing apik supaya enggak buyar. Yang ketiga adalah ukhuwah nasabiyah, persaudaraan. Nah, dalam persaudaraan sedarah ya, daging kulit, misan mindo dan sekitarnya, itu namanya apa? Ukhuwah nasabiyah, sapodo-podo nasabi. Tetapi yang tertinggi adalah ukhuwah Islamiyah.
kita tidak kenal dengan bapak ibu, ya. Tapi nanti di akhir itu nyambung. Itu istimewanya ukhuwah Islamiyah. Bahkan kita berdoa itu kan secara umum kayak gak kenal, tapi doanya nyampe. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin. Ini kena itu. Bahkan kita tidak kenal orang Jakarta, orang Afrika, yang ireng-ireng ya. Tetapi dengan keimanan sama, akan doa itu nyampe. Termasuk Rasulullah kan nggak kenal kita, nggak kenal pada kita. Tapi nanti kita itu diketahui oleh Rasulullah ghurran muhajjalin, dengan raut muka yang banyak berwudu. Ghurran muhajjalin, karena itu orang yang suka wudu itu menolong, karena ibadah mudah itu berwudu, berbalas jannah. Di suatu saat kita bicarakan ibadah yang mudah, berbalas surga, berbalas jannah, ya berwudu itu. Nanti banyak itu tandingannya itu. Insya Allah pada kali yang lain, insya Allah ya. Kita masih bicara tabaruk dulu. Tabaruk yang bid'ah pokoknya banyak sekali. Terutama ucapan ya label-label selawat itu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman dan selanjutnya. Itu berlebihan. Akhirnya menganggap bahwa yang memberikan sembuh bukan Allah tapi Nabi yang kita sanjung-sanjung itu. Maaf, ini berbau Syiah dan ini syahadatnya orang Syiah, tapi kita sering mendengar ucapan-ucapan itu di sekitar kita. Li khamsatun ukfi biha, sing gare-gare dilagokno itu loh. Itu. Kita menganggap hanya sekedar lagu-lagu, tapi dilihat dari sudut akidah itu masalah. Li khamsatun ukfi biha arral waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa abnahuma wa Fatimah. Pengen angin enak masih ganti duit gurih ya, masih ganti duit lo gurih wajib angin. Masya Allah. Li khamsatun, aku punya orang 5. Jadi aku punya orang 5. Arral waba'il hatimah. Ini tak sebut-sebut, saya tidak akan kena penyakit corona. Mulai dihubungkan dengan corona barang pinginannya ya. Nah itu li khamsatun itu. Tiap hari suruh baca itu biar tidak kena penyakit corona. Al-Mustafa, ya Nabi kita. Nabi kita mesti tidak langsung dijuluki Nabi Muhammad. Mesti mereka Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa lah paling maqasidana. Tadi itu seperti itu. Bisa dilihat di lagu-lagu yang lain, rata-rata itu dari Syiah. Jadi dari Syiah. Syiah itu syahadatnya 6. Allah, Nabi Muhammad namanya Mustafa, Murtadho Ali bin Abi Thalib, wa benahuma anaknya Hasan dan Husain, dan Fatimah. Jadi syahadatnya wakih ya. Karena itu orang Syiah itu menganggap kita itu adalah orang kafir. Kalau dibunuh mendapat pahala lumayan. Bahkan dia menuduh Nabi kita, sebenarnya yang jadi Nabi itu adalah Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib, keliru ngomong. Sebenarnya jadi Nabi itu Nabi kita, Ali katanya begitu. Jadi Ali bin Abi Thalib. Coba Jibril bin keliru oleh sampai sakmono penuduhannya. Tapi aja diurus loh ya, sampeyan perkara sampean. Saiki kudu usum sekitar kita masalah. Saya itulah tabaruk dengan ucapan yang bid'ah. Yang kedua tabaruk dengan tempat-tempat dengan cara yang tidak ada dasar yang qat'i ya. Ya biasanya maaf ini ziarah-ziarah kubur yang dianggap tempat itu adalah tempat yang keramat. Yang keramat ya pokoknya dikeramat-keramatkan, itu tempat yang tidak ada syar'i ya, tidak berdasar. Tabaruk dengan tempat-tempat dengan cara yang tidak ada dasarnya. Yang ketiga tabaruk dengan waktu-waktu.
tabaruk dengan waktu-waktu ya banyak sekali itu. Biasanya ada pantangan larangan nabtu dino itu. Baru saja ada bulan Sabar itu, ada Rebo Wekasan, macam-macam. Rebo yang terakhir pada bulan Safar itu namanya itu. Bahkan tabaruk dengan waktu, kalau buat rumah saja harus menunggu Jumah Pon. Lah sampean kok guyu? Sampean nang kampung nggak percaya? Ya, sampean nang kampung nggak usah tunggu sampean nih. Oh Jumah Pon mulai nutup demi. Kalau ndak Jumah Pon itu ndak bisa berkah katanya itu. Tabaruk dengan waktu. Jadi kalau buat rumah itu Jumah Pon, Sabtu Wage, Ahad, Kliwon ini diambil. Sing nentokno ya sapa ya dhewe itu. Bisa dilihat surat Yusuf ayat 40. Mata buduna min dunillah itu illa asma'an sama itu ma antum wa aba'ukum. Yusuf 40. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Ya, sampai ulangi lagi. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Ya, sudah cukup. Apa yang kamu sembah selain Allah yang membuat, kalau tidak kamu ya bapak-bapak kamu. Yang kamu sembah selain Allah yang membuat ya antum wa aba'ukum itu. Itu sudah sangat jelas itu. Surat apa tadi? Yusuf 40 ya. Jadi apa yang kamu sembah selain Allah yang membuat, kalau tidak kamu ya bapak-bapak kamu itu. Subhanallah. Itu sebenarnya halus sekali ya untuk kita sudah nyadari. Jadi tabaruk dengan waktu-waktu yang berbagai bentuk itu. Kalau tidak ada ya sudah tidak ada. Jangan repot-repot. Ad-dinu yusrun. Agama itu gampang. Agama tidak sulit, mempersulit hidup. Kalau tidak ada tuntunan ya sudah jangan dipikir-pikir. Maaf itu ya. Maaf loh ya. Saya pernah, maaf contoh aja. Saya beri ceramah di satu kantor ya, kantor itu maaf, Perhutani Jombang. Maaf ini ya, contoh aja. Karena kepala ini mau naik apa itu namanya? Naik jabatan ya. Anak buahnya diajak, termasuk saya dengar betul. Maunya ngajak saya tapi saya repot juga. Tolong besok lusa ya, kita akan naik pangkat lah ke Surabaya dari kabupaten ke provinsi. Tapi karena kita itu orang Jawa Timur, orang Mojopahit, tidak bisa kita liwat Mojo Agung karena di sana ada kali Gunting, harus lewat pelosok, karena takut nanti jabatannya ndak awet digunting orang Mojokerto sore. Saya menengah kemarin kadung mari ceramah aku ngomongin mang sambutane ya. Saya jelaskan sedikit dengan bahasa yang tidak tersinggung, tapi kadung aku mari ndonga ya, baru yang bersangkutan cerita. Jadi ini hal-hal yang kita rusak akidah kita. Kita sing ngerti tidak sampai ke sana. Dan yang selanjutnya adalah tabaruk dengan makanan, itu juga bisa. Makanan sisa-sisa ustad. Karene mbok Pak Yai oke barokah tumpeng sekaten. Bahkan teledonge kebo putih itu bisa itu dianggap itu tabaruk dengan makanan. Maaf ini kalau teledong sing wis gak masuk akal, tetapi kalau masih makanan, sebab syahadatnya orang Hindu itu pakai ini apa itu?
Tumpeng itu syahadatnya orang Hindu. Ya memang begitu, untuk naik pangkat, untuk rezeki lancar, ya pakai namanya tumpeng. Karena itu yang membuat tumpeng ini diambil yang atasnya dulu. Cek gak disirik wong liya, engko nek gak didhisiki iso jabatane tak pangkate tak rezekinya disaut wong apa dungon. Padahal kita dalam Islam itu setiap kita belum lahir, di saat di alam rahim masing-masing kita itu sudah ditetapkan ketika 4 bulan dalam kandungan ibu, ya, kamu dulu di perut ibumu 40 hari berbentuk sperma, 40 hari berbentuk darah, berubah menjadi darah, 40 hari lagi menjadi daging, sperma, darah, daging. Inna khatakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi, ini hadisnya Rasul, dawuhnya Nabi. Itu di Bukhari itu, bukan main. Kamu dulu di perut ibumu 40 hari berbentuk sperma, nutfah dalam agama. Kemudian berubah menjadi darah, alaqah. Kemudian menjadi daging, juga sama-sama 40 hari. 40 hari, 40 hari, 40 hari. 4 bulan kan. Nah, setelah diberi roh, wa ya'murullahul malaka fayang fifiruh, lalu diberi roh gitu. Maka kemudian setelah roh sudah dipasang, yuktabu bi arba'i kalimatin, dicatat, ditetapkan 4 perkara, termasuk rezeki. Kan itu sak dulur kadang-kadang rezeki ini gak podo. Ingat, sak dulur itu gak podo. Mulane sing rada menisor ya aja ngelirik dulure sing rada ana sing iri-iri macam-macam. Karena sudah ditetapkan begitu. Dalam kehidupan kaya semua repot, miskin semua apalagi. Kalau miskin kabeh sing bangun masjid Jawa. Nek kaya semuanya sing dadak sapa, sing daud sapa. Jadi begitulah kehidupan. Yang kaya menolong yang miskin menolong yang kaya. Jadi seperti itu kehidupan itu sudah ditetapkan. Itu Allah yang menetapkan seperti itu. Wa ya'murullahul malaka fayafiru, lalu yuktabu bi arba'i kalimatin tadi, rizquhu, ajaluhu. Kita tuh kematian kita sudah ditetapkan. Karena sekarang kita rupanya tak lirik-lirik kok sehat kabeh. Ya apen-apen garuh nae. Masih Israel ngelirik-lirik apen garuh di sehat ya. Nah, itulah jamaah sekalian yang perlu kita pahami. Ini hanya guyon lho ya, dalam lapo malaikat kok ngelirik-ngelirik. Gak peduli nek teko cet ya wis panjang-panjang kita itu. Apalagi kita itu umatnya Nabi Muhammad kan pendek-pendek ya. Nah, ono 100 sarang-arang ya. Sing akeh 50, 60, 70 itu ya, jamaah sekalian. Sudah ditetapkan umur kita. Masing-masing tidak sama. Kita yang hadir tidak sama. Kapan kita mati? Apalagi jelas dalam surat Luqman terakhir itu. Innallaha intahu ilmus sa'. Luqman yang terakhir, karena ini sudah Isya ya. Dan masih ya. Kita percepat sedikit nanti ya. Jadi tabaruk itu kita harus paham. Jadi sesungguhnya terus terjemah saja. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, terima kasih, jazakallah khair. Sesungguhnya di sisi Allah sajalah masalah kiamat. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di rahim wanita itu. Setiap manusia tidak tahu apa yang dikerjakan besoknya.
Dan setiap manusia tidak tahu di mana dia akan mati, tidak tahu. Allah Maha melihat, Maha waspada. Luqman terakhir itu harus kita pahami juga. Jadi itu menyangkut tabaruk tadi. Yang selanjutnya tinggal dua, tabaruk dengan benda-benda ya. Tabaruk dengan benda-benda. Mengambil tanah Karbila kalau orang-orang Syiah itu. Jadi kalau sholat pakai tanah Karbila, diteleh batu ini, pakai kertas. Nah, kalau tidak pakai itu tidak sah ibadahnya. Karena apa? Nabinya sebenarnya adalah Ali bin Abi Thalib itu kan meninggalnya di Karbila. Lalu mengambil akik Sleman, ya, akik Sleman, ya, batu-batu keris macam-macam ya, sapu Ontokesumo, macam-macam banyak sekali. Aku nak cek nyekel iki, termasuk yakhruju minhumal lu'lu'u, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Di laut yang tumburan begini masing-masing kembali, di situ keluarlah mutiara dan merah delima. Karena merah delima yang asli itu sangat mahal, dan kalau dimasukkan air merah semua, dan kalau diambil yang asli merahnya tetap, dan kalau dipegang tangan itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau sekarang merah delima dicekel tangan itu abang-abang tangan itu kan sumboan itu, ya, itu dibuat seperti itu. Jamaah sekalian, itulah yang diyakini oleh mereka bahwa memang aslinya seperti itu. Tapi mutiara yang asli memang mahal untuk keindahan. Juga di samping itu merah delima, dan itu Al-Quran. Ya, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan, itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu tadi di situ. Yang terakhir, tabaruk dengan zat-zat orang soleh. Orang soleh, tak pek cobai sampean, tak pek kopiah sampean, ngalap barokah. Ya, ini sampean pek ini. Nah, aku nek mulak gundulan. Nah, orang diyakini, orang-orang yang dianggap ya ide nang itu. Tetapi kalau kita pakai orang untuk mendoakan boleh-boleh saja. Seperti dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika ada kepentingan yang sangat nilainya sangat mahal, itu minta pertolongan, tawassul nanti kita bicara, kepada Rasulullah. Rasul, ana ingin beli tanah ini, tolong dibantu doa. Aminkan, aminono ya, baca kita ini. Amin amin berhasil. Rasulullah sing ndongakno. Ketika Rasul tiada, Umar ini berpikir sapa sing kira-kira idek kepada Allah. Oh, Abbas ini. Palingnya Rasul. Ya Ami, ya Abbas, lawo ini cara wong kene ya. Lawo. Saya dulu ketika Rasul masih hidup, saya selalu tawassul wasilah pada Nabi untuk berdoa. Tetapi karena beliau sudah tiada, saya berpikir angen-angen bahwa antum orang lebih dekat dengan Allah daripada saya. Mohon aku dibantu doanya. Kami yang mengamini. Boleh. Itu minta pertolongan kepada orang lain di saat sama-sama masih hidup. Jangan dibalik. Wong saiki mringis-mringis ngene kono. Masane diklodaki. Nanti bicara masalah tawassul. Tabaruk saya rasa sudah clear. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina
wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa amwalina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.